Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukuran lillah, amma ba'd. Marhaban bikum, selamat datang ayah bunda, teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar membaca Al-Quran kita dengan metode Iqra wai Abah. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Abdan Ashabul Kiram. Bagi teman-teman yang baru menonton, dipersilahkan untuk menonton dulu video sebelumnya supaya tidak ketinggalan ya. Nah, metode Iqra wai Abah ini adalah metode yang sangat mudah sekali, sangat senang sekali bagi teman-teman yang baru mengenal bacaan Iqra ya, bacaan Al-Quran, namun tidak tahu cara bacaannya dengan tajwid tahsin yang benar. Nah, metode Iqra wai Abah ini ya mempermudah teman-teman supaya teman-teman tidak perlu menghafal banyak hukum-hukum, tapi langsung praktek saja dengan bacaan sesuai dengan kaidah dan tahsinnya. Baik, kemarin itu kita sudah membahas Quran surah Al-Fatihah baru sampai ayat keempat ya. Sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya, itu ayat kelima. Nah, teman-teman, ayah bunda bisa melihat di layar sebelah kanan saya. Baik, kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu ya. Sama-sama perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Perhatikan di sini ada beberapa kolom ya. Ada 5A, ada kolom 5A, 5B, 5C, 5D. Baik. Perhatikan kalau di kolom pertama 5A ini adalah tulisan mushaf pada umumnya ya, atau mushaf Madinah ya. Kalau mushaf Madinah, Quran Madinah, ini tulisannya seperti ini ya, mushaf Madinah. Nah, kalau di bawah ini sama sebenarnya, juga tulisannya sama ya, Qurannya sama, namun bedanya di sini ditambahin kaidah Iqra wai Abah. Jadi ditambahkan metode Iqra wai Abah nih, ada warna ya, supaya teman-teman lebih nampak lagi hukum-hukumnya. Baik, kita coba baca ya. Perhatikan di sini ya, perhatikan saya membacanya dan perhatikan juga bibir saya ya. Iyyaka. Nah, di sini ada iyyaka, di sini ada huruf ya yang bertasydid. Ingat ayah bunda, kalau huruf ya atau semua huruf kalau bertasydid itu harus ditekan dan sesuai dengan sifatnya. Nah, kalau huruf ya ini dia memiliki sifat lin, lembut, maka ditekan sedikit saja. Dan jangan sampai menekannya, jangan sampai tidak ada penekanan, hanya sekedar ayunan saja. Iya, jangan juga, tapi langsung ditekan. Iyyaka. Ya, sempurnakan juga hamzahnya, bukan I disenyumkan ya, disenyumkan ya. Kalau kasrah itu harus disenyumkan. Iyyaka. Nah, perhatikan di sini ini panjang 2 harokat ya. Kenapa? Perhatikan ini ada tandanya ya. Ini juga di tulisan Quran mushaf Madinah ada tandanya, itu alif. Ya, kalau ada alif berarti panjang ya-nya, iyyaka. Dan bagusnya metode Iqra wai Abah ini sudah ada warna biru. Nah, tujuannya apa? Ya, kenapa seperti itu? Karena untuk mempermudah, lebih nampak lagi, lebih jelas lagi kalau ini harus panjang 2 harokat. Nah, teman-teman bisa melihat ini biru tua ya. Kenapa dikatakan biru tua? Karena mad 2 harokat. Bisa di bawah, dilihat di bawah 2 harokat. Nah, kalau 2 harokat untuk mad itu 1 ayun saja. Iyyaka, jangan kepanjangan. Iyyaka, jangan ya. Iyyaka na'budu. Ainnya perjelas lagi, na'budu wa iyyaka. Perhatikan di sini. Kemudian di sini ada wa iyyaka, sama juga ya. Yang pertama yang ini tadi, iya panjang 2 harokat. Ini ada warna biru. Ya, sedangkan tulisan mushaf pada umumnya, termasuk Quran mushaf tulisan dari Madinah, itu tidak ada warna, cuman hanya ada alif saja. Kadang orang tidak tahu ini dibaca bagaimana. Nah, karena alhamdulillahnya Iqra wai Abah, kaidah Iqra wai Abah menambahkan, menghadirkan warna biru tua di sini
supaya lebih nampak lagi teman-teman, ayah bunda lansia, lebih nampak lagi kalau ini panjang 2 harokat. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Kemudian nas, sinnya harus jelas ya. Nas, huruf sin itu dia mengalir nafas. Nas gitu ya. Nasta'in seperti itu. Nas ya, nasta'in. Kemudian di sini ada huruf ya. Kalau ada huruf ya, kemudian di akhir kalimat ya, di akhir ayat ya, maka nunnya menjadi sukun. Bukan nu ya. Ain, dan ini menjadi 4 harokat. Boleh ambil 2, 4 atau 6 harokat. Mad arid lisukun. Tapi bagi teman-teman yang ayah bunda yang tidak paham tentang hukumnya, yang belum paham, yang sulit untuk menghafal hukum-hukumnya, tenang saja, karena di Qaidah Iqra wa Abah ini sudah dihadirkan warna biru muda. Ya, kalau tulisan Iqra, kalau tulisan pada umumnya, mushaf pada umumnya, mushaf Madinah misalkan, tidak ada warna di sini. Nah, kalau di sini dihadirkan warna biru muda. Nah, bisa dilihat di sini biru muda, mad 2, 4, 6 harokat. Seperti saya sampaikan tadi ya. Boleh kita ambil 2, 4 atau 6. Kita ambil 4 saja. Nasta'in. Alhamdulillah, sangat mudah sekali. Jadi tidak payah menghafal hukum-hukumnya. Seperti itu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Nah, teman-teman bisa melihat di 5D kolom yang berikutnya, yang kolom yang keempat. Ini teman-teman bisa mengulang kembali yang baru mengenal Iqra. Bisa ini mempermudah teman-teman semua, karena ini per huruf kita potong-potong, kita pisahkan supaya mempermudah. Perhatikan di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, mudah sekali. Baik, boleh kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-6. Baik, di sini ada hamzah wasal. Ya, ada hamzah wasal. Ya, kemarin saya sudah sampaikan kalau hamzah wasal itu akan hidup, ya, akan dibunyikan, akan diberikan harokat ya, kalau dia berada di awal kalimat atau awal surah, awal ayat. Tapi cara bacanya, kalau misalkan dia di depannya ada huruf lam, maka menjadi al. Nah, sama seperti huruf yang di ayat ke pertama ya. Nah, ayat 2 nih. Nah, ini hamzah wasal, ya hamzah wasal, maka menjadi al karena di depannya ada huruf lam. Huruf lam, al. Tapi kalau seperti ini, nah, mana tadi? Ayat 6. Nah, seperti ini bukan lam, huruf ha, bukan huruf lam. Nah, caranya baca, bagaimana cara bacanya? Ayah bunda kalau berjumpa di Quran surah yang lainnya seperti ini, maka ayah bunda harus melihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, maka huruf ketiga ini kita lihat. Kalau huruf ketiga ini dia berharokat fathah dan kasroh, huruf dal ini seumpamanya dia berharokat fathah dan dia juga berharokat atau berharokat kasrohnya atas atau bawah, maka hamzah wasal ini menjadi berharokat kasroh i. Maka nih ihdina, maka menjadi kasroh di sini ihdina, seperti itu. Tapi kalau seumpamanya huruf dal ini berharokat dhammah ya, dhammah huruf du misalkan du, maka hamzah wasalnya ini menjadi dhammah du. Kalau seumpamanya dalnya ini misalkan berharokat dhammah, maka dhammah hamzahnya. Kalau dia fathah kasroh saja, maka tetap dia hamzahnya berharokat kasroh. Ihdina, seperti itu ya. Ihdina. Nah, di sini naknya perhatikan dia berwarna apa nih? Berwarna abu atau kelabu. Ya, kalau di sini di Quran mushaf pada umumnya ya, ini tidak ada warna, hanya saja ini ada alif, ini hamzah wasal yang tidak ada harokatnya ya. Kadang orang di sini hamzah wasal ini mengira ini ada tulisan seperti dhammah gitu ya. Ada yang baca berharokat gitu ya. Tidak. Nah, supaya lebih mempermudah lagi, Qaidah Iqra wa Abah itu dihadirkan di sini warna kelabu. Ya, warna kelabu itu artinya dia tidak dilafalkan. Nah, bisa dilihat di sini.
Kalau warna kelabu huruf tak dilafalkan. Makanya di kolom 6C kita dibantu dengan alat visual ya, dibantu dengan anak panah ini, na-nya langsung nyambung ke huruf shad. Nas, nas ya. Makanya juga masya Allah luar biasa di sini sudah dihadirkan warna, juga dihadirkan alat bantu visual supaya mempermudah teman-teman. Kalau di Quran yang mushaf pada umumnya itu tidak ada ya, tidak ada tanda seperti itu. Masya Allah luar biasa. Itulah Iqra wai abah. Kenapa di mushaf yang lain tidak ada, tapi di mushaf tulisan Iqra wai abah, metode Iqra wai abah dihadirkan karena untuk mempermudah, lebih menampakkan lagi cara bacanya seperti itu ya. Ihdinas siratal. Nah, ro, perhatikan ro-nya berwarna coklat. Ya, ro-nya dibaca tebal ayah bunda. Perhatikan kalau ro di sini, ro mushaf pada umumnya dia tidak ada warna, tapi dia juga hanya berharokat fathah. Nah, orang tidak tahu. Nah, karena di mushafnya cuman hanya fathah saja, sedangkan di mushaf tulisan Iqra wai abah dihadirkan warna coklat supaya lebih nampak lagi kalau ro-nya ini tebal. Posisinya keadaannya tebal. Pertama dia karena berharokat fathah dan dihadirkan warna coklat supaya lebih tahu lagi, lebih faham lagi, lebih nampak lagi ro-nya harus tebal. Ro gitu ya. Ro. Ihdinas sirat. Ro-nya juga panjang 2 harokat. Kenapa? Karena di depannya ada alif. Nah, di sini ada alif ya. Ada alif ya, dan juga ditambahkan dihadirkan warna biru. Apa nih, biru tua. Perhatikan di sini kalau di mushaf pada umumnya tidak ada warna. Sedangkan di mushaf, di tulisan Iqra wai abah ini dihadirkan warna. Kenapa? Karena supaya lebih nampak juga, lebih jelas. Kalau ini panjang 2 harokat. Ro ihdinas sirat wal. Nah, perhatikan di sini to-nya harus tebal ya. To. Huruf to ini harus tebal. Karena huruf to ini bagaimanapun kondisinya, meskipun ya fathah, kasrah, dhamma, dia akan selalu tebal. Wal. Nah, kemudian di sini ada hamzah wasal lagi. Hamzah wasal namun dia berwarna kelabu. Ayah bunda harus perhatikan warnanya. Karena kalau Iqra wai abah ini sangat mudah sekali. Kalau sudah ada warna berarti ada hukum. Sedangkan tulisan mushaf pada umumnya tidak ada warna, sehingga kita bingung ini ada hukum bacaannya apa bagaimana. Nah, kenapa di Iqra wai abah dihadirkan warna kelabu di sini di hamzah wasal? Karena terkadang orang di sini salah baca di hamzah wasal ini, mengira di sini dhammah mungkin, sehingga dihadirkan warna kelabu. Sudah tidak ada tandanya, harokatnya, dan dihadirkan warna kelabu supaya lebih jelas lagi gitu ya. Wal, maka langsung di alat bantu visual di sini ya, di kolom ketiga dibantu dengan ini. Wal, langsung ke al. Wal mustaqim, huruf sinnya dialirkan, dan mimnya manyunkan, mustaqim, dan huruf ya-nya dipanjangkan, qim. Nah, dan mimnya disukunkan, qim. Huruf ya-nya panjang 4 harokat. Ya, perhatikan di sini kenapa dipanjangkan 4 harokat, karena di sini mad arid lisukun. Bagi ayah bunda yang masih bingung ya, kalau di Iqra di tulisan mushaf pada umumnya, mushaf Madinah tidak ada warna di sini. Bingung, kita tidak tahu cara bacanya. Makanya dihadirkan. Kenapa dihadirkan di sini warna biru muda? Supaya lebih nampak kalau biru muda ini, ya ini panjang. Huruf ya ini, qim, ini panjang, boleh 2, 4 atau 5 harokat. Boleh dilihat di bawah sini 2, 4 atau 5 harokat supaya mempermudah, lebih nampak lagi seperti itu ya ayah bunda ya. Masya Allah, mudah sekali. Coba perhatikan sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Qim panjang. Sama-sama lagi terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Dan terakhir di sini 6D. Perhatikan kalau 6D ini ayah bunda yang
ingin mengulang, yang ingin membaca pelan-pelan, di sini kita sudah hadirkan juga huruf yang dipotong-potong supaya mempermudah. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza wallahu a'lam. Kita lanjutkan video berikutnya untuk ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-7. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangannya, dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Metode Iqra wa Abah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.